Bertemu lagi dengan saya, Ibu Nur Medawati. Pada pertemuan hari ini, kita akan belajar materi debat. Kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini adalah 3.12 dan 4.12, yaitu menghubungkan permasalahan, sudut pandang, dan argumen beberapa pihak dan simpulan dari debat untuk menemukan esensi dari debat. Sesuatu yang harus diselesaikan dapat diselesaikan melalui perdebatan. Perdebatan merupakan kegiatan adu argumentasi antara dua pihak atau lebih dalam mendiskusikan, memutuskan masalah, serta menentukan suatu kebenaran. Hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika menentukan suatu masalah untuk didiskusikan. 1. Menarik. Suatu masalah menarik bila bermanfaat, aktual, dan mengandung perdebatan. 2. Sesuai pengetahuan peserta. 3. Memiliki kejelasan. 4. Sesuai dengan situasi dan waktu yang tersedia. Langkah-langkah dalam kegiatan debat adalah: 1. Menentukan masalah. 2. Mengidentifikasi masalah yang sebenarnya. 3. Menampung pendapat dari berbagai sudut pandang melalui suatu perdebatan. 4. Bersama mengkaji cara penyelesaiannya. 5. Dapatkan kesempatan dan tanggung jawab untuk menemukan solusi. 6. Jadwalkan untuk melakukan evaluasi tindak lanjut keberhasilannya. Suatu perdebatan selalu berawal dari adanya suatu masalah yang dialami bersama. Masalah-masalah itu dapat bersumber dari hasil observasi terhadap lingkungan sekitar, ajuan peserta sendiri. 3. Menemukannya dari buku, majalah, jurnal, surat kabar, ataupun internet. Unsur-unsur dalam debat terdiri atas 1. Mosi atau topik. Mosi atau topik merupakan pernyataan positif yang akan menentukan arah dan isi dari suatu debat. Dalam debat, tim yang ditentukan sebagai sisi pemerintah atau positif harus berargumentasi dalam rangka mendukung mosi. Sementara tim sisi oposisi atau negatif harus menyampaikan argumen dalam rangka tidak mendukung atau menolak mosi. Contoh, sidang mendukung diterapkannya hukuman mati. Unsur yang kedua adalah definisi, yaitu pembatasan terhadap suatu mosi agar isu yang diperdebatkan dapat lebih terfokus. Contoh mosi bahwa kuota bukan merupakan jawaban untuk kaum perempuan. Definisinya, memberikan kuota jumlah kursi minimum sebanyak 30% untuk perempuan dalam DPR bukan merupakan solusi yang tepat untuk pencapaian kesetaraan gender di masyarakat. Unsur yang ketiga, argumentasi. Setelah definisi disetujui, baik tim pemerintah atau afirmatif maupun tim sisi oposisi atau negatif harus menyampaikan argumentasi masing-masing mengenai alasan mereka mendukung atau tidak mendukung topik atau mosi yang tersedia. Argumen yang baik terdiri atas 1. Pernyataan yang ingin dibuktikan. 2. Alasan dan penalaran yang menyatakan bahwa pernyataan tersebut adalah suatu hal yang logis. 3. Bukti dapat berupa contoh atau data yang mendukung pernyataan dan alasan. 4. Kesimpulan yang berisi penjelasan mengenai relevansi antara argumen dan mosi yang tengah diperdebatkan. Unsur yang keempat adalah sanggahan, yaitu respon terhadap argumen tim lawan. Sanggahan yang baik harus memuat alasan, bukti, dan kesimpulan. Demikianlah materi pembelajaran kita pada hari ini. Bila ada hal yang kurang dipahami, silakan ajukan pertanyaan melalui kelas daring kita.
jaga kesehatan, dan tetap semangat belajar bahasa Indonesia.